Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Aditya Saputra. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Komputer memahami microservice. Dalam lanskap teknologi yang harus terus berkembang pesat, microservice telah muncul sebagai paradigma arsitektur yang krusial. Pendekatan ini yang berfokus pada pembangunan layanan kecil, mandiri, dan terpisah semakin relevan untuk pengembangan aplikasi modern yang membutuhkan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Apa itu microservice? Microservice adalah gaya arsitektur yang mengembangkan aplikasi sebagai kumpulan layanan kecil yang independen dan digabungkan secara longgar. Setiap layanan ini fokus pada fungsi spesifik, misalnya layanan pembayaran atau katalog produk, berjalan dalam prosesi sendiri, dapat dikembangkan dan dideploy secara terpisah. Komunikasi antar layanan umumnya dilakukan melalui antarmuka pemrograman aplikasi atau API, memungkinkan mereka untuk bekerja sama secara harmonis untuk membentuk keseluruhan aplikasi. Karakteristik utama microservice: yang pertama, mandiri dan independen. Setiap layanan memiliki basis kode, database, dan siklus deployment-nya sendiri, mengurangi ketergantungan antara bagian aplikasi. Yang kedua, ada fleksibilitas teknologi. Tim dapat memilih teknologi terbaik atau bahasa pemrograman database untuk setiap layanan, tidak terkait pada satu tempat teknologi. Yang ketiga, ada skalabilitas fleksibel. Layanan individu dapat di-scale secara independen sesuai kebutuhan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan kinerja. Isolasi kesalahan. Kegagalan pada satu layanan tidak akan menyebabkan seluruh aplikasi down, meningkatkan ketahanan secara keseluruhan. Selanjutnya ada manfaat microservice. Yang pertama, skalabilitas efisien, yaitu memungkinkan layanan tertentu yang membutuhkan sumber daya lebih tanpa perlu menaskalakan seluruh aplikasi. Ini menghemat biaya operasional dan mengoptimalkan kinerja. Yang kedua, mengembangkan lebih cepat. Tim kecil dapat bekerja secara independen pada layanan masing-masing, mempercepat siklus pengembangan dan deployment fitur baru. Yang ketiga, pemeliharaan mudah, karena setiap layanan kecil dan teorisasi proses debugging dan pemeliharaan menjadi lebih sederhana dan tidak berisiko tinggi. Yang keempat, ketahanan sistem. Isolasi kesalahan berarti jika satu layanan gagal, lainnya tetap berfungsi. Ini mengurangi dampak kegagalan sistem secara keseluruhan. Microservice based arsitektur monolitik. Arsitektur monolitik dalam seluruh aplikasi dibangun sebagai unit tunggal yang besar. Semua komponen seperti UI, logis bisnis, dan database berada dalam satu basis kode dan deploy bersama, yaitu sulit di-scale secara parsial. Yang kedua, perubahan kecil dapat mengurangi seluruh sistem. Risiko kegagalan tinggi jika satu bagian bermasalah. Selanjutnya, microservice. Microservice memecah aplikasi menjadi kumpulan layanan yang lebih kecil, independen, dan dapat deploy secara terpisah, modular dan independen, mudah diupdate dan skala per layanan. Contoh, Gojek, Shopee menggunakan microservice. Contoh penerapan microservice. Yang pertama, Super App Shopee. Shopee mengimplementasikan microservice untuk mendukung layanan beragam seperti Shopee Food, Shopify, Shopee Mail, dan Shopee Live. Setiap layanan berjalan secara independen, memungkinkan skalabilitas dan pengembangan fitur cepat. Netflix adalah salah satu pelopor microservice, mengelola ribuan
layanan kecil di AWS untuk streaming, rekomendasi, manajemen profil, dan billing, memastikan pengalaman pengguna secara lancar bagi jutaan pelanggan. Portal berita online. Sistem berita dapat memiliki layanan terpisah untuk drawing artikel, manajemen konten, visualisasi data analik, dan personalisasi berita bagi pembaca. Semua bekerja secara independen. Praktik terbaik dan isolasi. Yang pertama ada otomatisasi GI atau CD. Terapkan continuous integration untuk mengotomatisasi pembangunan, penguji, dan development layanan, mempercepat siklus rilis dan mengurangi kesalahan. Yang kedua, monitoring dan login terpusat. Gunakan sistem terpusat untuk melacak kinerja setiap layanan dan mendeteksi masalah dengan cepat, memudahkan debugging lingkungan terdistribusi. Yang ketiga, pilih teknologi tepat. Pilih teknologi atau bahasa pemrograman database yang paling sesuai untuk setiap layanan berdasarkan kebutuhan spesifik untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi. Peran DevOps dalam microservice, yaitu kunci sukses implementasi microservice. Ini adalah kultur dan praktik yang menyatukan pengembang perangkat lunak. Dalam konteks microservice, DevOps memainkan peran vital dalam meningkatkan kolaborasi antara tim pengembangan dan tim operasi, mengotomatisasi seluruh pipeline mulai dari build, test, hingga deployment, memastikan stabilitas, keandalan, dan skalabilitas layanan yang terus-menerus, mengimplementasi infrastruktur sebagai kode untuk manajemen lingkungan yang konsisten. Kesimpulan, fleksibilitas dan skalabilitas. Microservices secara signifikan meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas aplikasi, memungkinkan sistem untuk mendapatkan dengan cepat terhadap kebutuhan bisnis, ideal untuk aplikasi kompleks. Pendekatan ini sangat cocok untuk skalabilitas kompleks sebagai fitur yang terus berkembang seperti platform, e-com, atau super apps. Kunci implementasi sukses: memahami konsep inti, manfaat, tantangan, dan praktik terbaik microservice adalah esensial untuk mengimplementasi yang sukses dan memanfaatkan potensi sepenuhnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.